Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah semata dan solawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Pecinta Teguh Rahayu Slamet Channel dimanapun berada, kali ini akan kami suguhkan cerita inspiratif, sugestif, dan argumentatif penuh hikmah tentang isu perkembangan teknologi kaki ini, dipersembahkan untuk pecinta Teguh Rahayu Slamet Channel yang semoga selalu dalam lindungan dan naungan hidayah Allah. Cerita ini menunjukkan bahwa Islam sangat dinamis dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk revolusi digital dan kecerdasan buatan. Apa, mengapa, kapan, dan bagaimana kita menggenggam algoritma takwa di tengah ledakan teknologi? Mari kita menyimak dengan resapkan bismillah. Selamat menyimak. Judul, Algoritma Takwa, ketika manusia gagal membaca sinyal langit. 1. Bayangan di balik cahaya layar. Di balik layar yang menyala sepanjang malam, lahirlah sebuah zaman baru. Dunia kini tak lagi mengenal batas antara nyata dan maya. Segalanya terhubung, dari kecerdasan buatan yang mengatur irama pasar, sampai sistem algoritma yang membaca detak hati manusia. Teknologi telah berubah dari alat bantu menjadi penentu arah. Tapi di tengah gegap gempita itu, ada satu suara lirih yang nyaris tenggelam, akhlak. Seorang pemuda, jenius di bidang rekayasa sistem digital, tengah menyusun ulang hidupnya. Ia telah mencicipi gemerlap kemajuan, bekerja dalam proyek rahasia di pusat inovasi teknologi global. Tapi ia pulang, dengan hati yang tak tenang. Di matanya, dunia ini sedang limbung, bukan karena kurang canggih, tetapi karena terlalu pongah. Ia menyaksikan bagaimana manusia mulai kehilangan kontrol atas ciptaannya sendiri. Robot menggantikan guru, chatbot menasihati pasien, dan algoritma memutuskan nasib pelamar kerja. Namun, siapa yang mengatur algoritma itu? Siapa yang menjamin ia adil, jujur, dan manusiawi? Di dunia yang begitu cepat, kebijaksanaan menjadi barang langka. Semua mengejar efisiensi, tapi melupakan empati. Dunia seakan sibuk berlari, tapi tak tahu hendak kemana. Firman Allah pun seakan menyapa. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun ayat 115. Pemuda itu mulai menyadari, teknologi telah menjadi berhala baru. Disembah, diagungkan, tapi tidak pernah dipertanyakan moralnya. Di sebuah kota megapolitan yang tak pernah tidur, hiduplah seorang pemuda jenius bernama Muhammad Brilian Al-Faruq, lulusan terbaik dari Tokyo Institute of Technology Program Study Artificial Intelligence, Tokyo, Jepang. Setelah menyelesaikan kuliahnya, ia kembali ke tanah air dan membangun kota kelahirannya Mojokerto dengan satu misi, membuat sistem kecerdasan buatan berbasis nilai-nilai keadilan sosial Islam. Namun dunia yang ia masuki sudah berbeda. Indonesia saat bersangkutan sedang dilanda demam AI. Dari sektor pemerintahan hingga dakwah, semuanya terotomatisasi. Para pengusaha kaya menggunakan algoritma untuk membaca perilaku konsumen. Bahkan beberapa tokoh agama mulai memakai robot khatib di masjid-masjid besar. Brilian mulai gelisah. Ia sadar, teknologi telah maju melampaui arah moralnya. AI semakin pintar, tetapi manusia kehilangan jiwanya. 2. Retakan dalam dunia yang sempurna. Ia menyusuri kembali jalan-jalan masa kecilnya. Di sana, ia melihat transformasi digital telah merasuk ke setiap lapisan. Anak-anak lebih fasih bicara dengan ponsel daripada dengan orang tua mereka. Guru-guru kewalahan bersaing dengan YouTube. Bahkan khotbah-khotbah agama mulai kehilangan ruhnya, karena digantikan video motivasi instan. Orang-orang bicara tentang kecanggihan, tapi tak satu pun bicara tentang hikmah. Rumah tangga runtuh karena kecanduan gawai. Persahabatan berubah menjadi statistik pertemanan maya. Semuanya tampak rapi, teratur, namun begitu hampa. Ia teringat sabda Nabi, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan, di mana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan, orang yang hianat dipercaya dan orang yang amanah dihianati. Hadis riwayat Ahmad.
Itulah zaman ini, di mana kebenaran dikalahkan popularitas, dan moralitas dikubur oleh kecepatan. Dalam benaknya, muncul pertanyaan, apa yang tersisa dari manusia jika semua keputusan hidupnya ditentukan oleh algoritma? Dan, pertanyaan terbesarnya, siapa yang akan menjadi penjaga nilai, jika semuanya justru diserahkan pada logika mesin? 3. Konspirasi sunyi para intelektual. Suatu malam, ia diundang dalam forum diskusi tertutup tempat para pakar membahas masa depan digital. Ia menyangka akan menemukan pencerahan. Tapi yang ia dengar adalah strategi mencengangkan, bagaimana memanipulasi emosi publik melalui algoritma, bagaimana menciptakan ketergantungan psikologis dengan sistem gamifikasi, dan bagaimana menanamkan opini secara sistematis melalui platform digital. Semua dibungkus dalam istilah elegan, data-driven society, behavioral design, predictive AI. Tak ada lagi ruang untuk pilihan bebas. Semua diarahkan oleh pola, statistik, dan kecenderungan yang dihitung mesin. Ia terhenyak. Di satu sisi, itu keajaiban. Tapi di sisi lain, itu mimpi buruk. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surat Ar-Rum 7. Ia merasa harus bertindak, tapi bagaimana melawan sistem yang sudah terrealitas begitu rapi? Bagaimana menerobos dinding algoritma yang tak terlihat? Kegelisahannya menumpuk. Ia menatap layar penuh kode, dan tiba-tiba merasa kosong. Inilah dunia yang kita puja, terstruktur tapi kering. Tepat tapi dingin. Canggih tapi tak punya hati. 4. Jejak kesadaran dan panggilan langit. Brilian pun mulai berpuasa gadget. Ia tinggalkan ruang coding dan kembali ke musola kecil yang dulu jadi tempatnya mengaji. Di sana, ia sujud dalam gelap. Dalam diam, ia merasa terang. Ayat-ayat suci seperti menghapus jejak stres digital di benaknya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf 13. Lalu ia mulai menulis, bukan lagi kode, tapi hikmah. Ia membuat platform baru, bukan untuk menjual data, tapi menyebar nilai. Ia ajak para santri belajar AI, tapi dengan dasar tauhid. Ia percaya, teknologi harus ditundukkan, bukan dituhankan. Muncul gerakan kecil, komunitas pemuda Qurani digital. Mereka bukan anti kemajuan, tapi mereka tahu, ada batas yang tak boleh dilempaupi. 5. Krisis identitas global. Namun perubahan tak mudah, dunia semakin gaduh. Aplikasi berbasis kebohongan tetap menguasai tren. Para pemilik modal mempermainkan opini. Identitas manusia didefinisikan oleh followers, bukan akhlak. Satu persatu kawannya yang dulu berjuang bersamanya mulai mundur, terlalu berat melawan sistem global yang licin. Algoritma mulai menyesatkan arah. Ia pun digoda untuk kembali ke pusat inovasi. Dijanjikan gaji fantastis, tapi hati kecilnya menolak. Ia tahu, dunia ini sedang diuji. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Quran Surat Al-Ankabut 2. Brilian sadar. Inilah fase klimaks. Disinilah manusia diuji. Apakah tunduk kepada sistem dunia, atau tetap bersujud pada Yang Maha Kuasa? 6. Sabotase dan fitnah. Tiba-tiba platform yang brilian bangun diblokir. Akun digitalnya dituduh menyebar paham subversif. Media menuduhnya penyebar ketakutan. Ia dicurigai sebagai ancaman bagi kestabilan dunia maya. Keluarganya mendapat teror. Ia nyaris putus asa. Tapi ia kembali ke Quranul Karim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut, ucapan mereka. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Sof ayat 8. Ia pun memutuskan menghilang sementara. Bukan menyerah, tapi mengatur napas. Menunggu momentum. Apa itu? Ridho Allah. 7. Kebangkitan sunyi dari pesantren teknologi. Di sebuah desa yang tenang,
Brilian mulai membina santri-santri muda dengan ilmu coding dan tafsir Quran. Ia tanamkan nilai ihsan di balik setiap baris algoritma. Ia latih akhlak. Sebelum logika, tak ada sorotan kamera, tapi pengaruhnya mulai terasa. Satu persatu alumninya membangun startup kecil berbasis kejujuran, bukan hanya keuntungan. Ia tak ingin viral. Brilian hanya ingin bisa abadi dalam hikmah. 8. Batasan wujud dan takdir ciptaan. Dunia terus berubah. Mesin makin pintar, tapi tetap tak bisa mencipta ruh. AI bisa menulis, berbicara, bahkan merayu. Tapi tak bisa bersujud, tak bisa berzikir, tak bisa mati, apalagi berharap ampunan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sangat sedikit. Al-Isra ayat 85. Manusia boleh mengembangkan teknologi, tapi ia tak bisa melampaui fitrah. Tetaplah ia makhluk. 9. Kemenangan hening dan kepastian Tuhan. Pada akhirnya, dunia kelelahan. Orang-orang mulai mencari makna. Mereka kembali ke musola, ke pesantren, ke ayat-ayat. Platformnya kini dipelajari oleh generasi baru. Ia tak membuat dunia tunduk padanya, tapi ia tunduk pada Tuhan. Dan itu cukup. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Quran Surat Ad-Duhan 38. Brilian membuktikan, sehebat apapun manusia, tetap terbatas. Dan puncak kemuliaan bukan saat ia mencipta algoritma dunia, tapi saat ia tunduk kepada algoritma ilahi, takwa. Ketika AI menjadi cermin, cahaya dari timur. Ketika puncak kebingungan moral dan kekacauan sosial menyelimuti banyak lini kehidupan, muncullah secercah cahaya yang dinamai Takwaverse, sebuah sistem kecerdasan buatan yang dirancang bukan hanya cerdas secara teknis, namun juga ditanamkan prinsip-prinsip Qurani dan etika kenabian. Dan Brilian yang memang cerdas, alumni kampus Bonafide di Tokyo, yang menjadi arsitek utama proyek ini. Bersama gurunya, Al-Haris, seorang ulama digital yang khusyuk dalam zikir dan tajam dalam logika, mereka mempersembahkan Takwaverse bukan hanya sebagai alat, tapi cermin bagi nurani manusia. Pemerintah daerah pun mencoba menggunakannya untuk menyalurkan bantuan sosial secara adil, tanpa nepotisme dan korupsi. Hasilnya mengguncang. Kemiskinan menurun drastis, pelayanan publik menjadi transparan, dan rakyat kecil mulai kembali percaya bahwa keadilan bukan sekadar mimpi. Tapi tak lama, ujian datang. Sebuah konglomerat teknologi menawari Brilian miliaran rupiah untuk mengubah kode etik Takwaverse demi kepentingan kampanye politik tersembunyi. Tawaran itu menggiurkan. Kemewahan yang dulu hanya bisa ia bayangkan kini terbentang nyata di depan mata. Ia ragu, ia gelisah. Malam itu, di depan layar laptopnya, ia membuka mushaf digitalnya. Matanya tertumbuk pada satu ayat. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Al-Baqarah 41. Tubuhnya gemetar, tangisnya pecah. Ia sadar bahwa masalah bukan pada teknologinya, melainkan pada kerakusan manusia itu sendiri yang ingin memperalatnya. Takwaverse seharusnya tetap menjadi cermin, bukan alat manipulasi. Ia pun menemui Al-Haris. Sang guru hanya menatapnya lama, lalu berkata lirih, teknologi itu netral, yang menjadikannya rahmat atau laknat adalah niat yang menggerakkan tangan di belakangnya. Brilian akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menolak tawaran itu dan memutuskan mendistribusikan Takwaverse sebagai proyek open source. Ia tak ingin sistem itu dikurung dalam kepentingan segelintir elit, tapi justru dibuka bagi umat manusia yang ingin membangun masa depan digital yang adil, beretika, dan bermartabat. Bersama sang guru, Al-Haris, ia keliling pesantren, kampus, dan desa-desa. Mereka menggelar pelatihan teknologi berbasis takwa. Ia menyampaikan ceramah-ceramah yang tak hanya mencerahkan akal, tetapi juga menggugah jiwa. Dalam salah satu ceramahnya yang viral, Brilian berkata, "Kita tak hanya butuh programmer, kita butuh ilmuwan yang beriman. Tak cukup cerdas, tapi harus jujur. Sebab Rasulullah berusan, barang siapa menipu,
maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Dunia pun berubah pelan-pelan. Tak semua langsung menerima. Banyak yang menertawakan, bahkan mencibir. Tapi Brilian tetap melangkah, sebab ia percaya, sekuat apapun teknologi, setajam apapun logika, tetap ada batas yang tak bisa ditembus oleh mesin, kehendak Allah sebagai sang pencipta. Sebab manusia tetaplah makhluk, dan algoritma terbaik adalah algoritma takwa. Dialog sunyi di pesantren tua. Brilian memutuskan untuk menyepi sejenak. Ia pergi ke pesantren Trawas tempat ia nyantri kepada Kiai Waroah, bertemu dengan gurunya, Kiai Al-Harits, seorang alim sepuh yang dikenal bijak dan lembut, tapi sangat berpikiran terbuka. Ai itu netral, nak Brilian. Yang bikin masalah itu niat manusia di balik algoritma itu, ujar sang Kiai sambil menatap langit. Tapi, Yai, bagaimana kalau AI digunakan untuk manipulasi pikiran manusia, atau memperkuat ketimpangan sosial? Tanyanya, gemetar. Kiai Haris tersenyum, lalu mengutip firman Allah. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Quran Surat Al-Insan 3. Teknologi itu hanya jalan, yang menentukan adalah manusia yang memilih. Tugasmu bukan menghentikan teknologi, tapi memasukkan ruh takwa ke dalamnya, jawab sang Kiai lembut. Kembali ke Jakarta, Brilian menciptakan sebuah prototipe bernama Takwa Verse, sebuah AI pendamping digital yang dilatih untuk membantu pengguna mengambil keputusan berdasarkan etika Islam, kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan amanah. Takwa Verse tak sekadar menyajikan data, tapi juga menanyakan apakah pilihan ini membawa maslahat atau mudarat. Dan apakah keputusan ini mencederai hak orang lain. Saat ia mempresentasikan Takwa Verse di forum global, seorang profesor dari Jerman bertanya sinis, apakah kamu tidak takut menggabungkan agama dan teknologi akan menjadikan AI bias? Brilian menjawab tegas, saya justru takut pada AI yang kehilangan etika universal, karena Islam tidak hanya agama ibadah, tapi juga sistem nilai. Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad, jika manusia tak mau membimbing teknologi dengan akhlak, maka teknologi akan membimbing manusia tanpa arah, tegasnya. Algoritma takwa, ketika dunia gagal membaca sinyal langit. Dunia terus melaju, kecerdasan buatan menguasai hampir seluruh sendi kehidupan. Namun, gemuruh digital dan gegap gempita revolusi industri gen kelima, sebuah nama bersinar, bukan karena kekuasaan, bukan karena pencitraan, melainkan karena cahaya akhlak Brilian Al-Faruq. Ia tak menuntut pujian, menolak diagungkan, media menyebutnya pionir revolusi teknologi etik, ia hanya tersenyum. Aku cuma meletakkan setetes ruh dalam lautan algoritma takwa. Program inovasinya, Takwaverse, kini digunakan di berbagai penjuru bumi, tak hanya mengatur sistem, data, tapi menata hati penggunanya. Bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan cermin nurani umat. Di tengah dunia saling lomba menaklukkan ruang dan waktu, Kiai Haris, gurunya yang bijak, menulis kitab. Akhir zaman bukanlah zaman kegelapan teknologi, tapi zaman ketika cahaya akhlak dibutuhkan untuk menuntun data, kode, algoritma, dan jaringan. Ketika dunia gagal membaca sinyal langit, Takwaverse hadir sebagai mushaf digital zaman ini, sebuah pengingat bahwa algoritma tanpa takwa hanyalah susunan kosong yang bisa disesatkan oleh syahwat kekuasaan. Namun ketika takwa menjadi pusat kendali, dunia digital pun bisa berubah menjadi ladang amal yang tak putus-putus hingga hari kiamat. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Al-Hujurat ayat 13. Takwa bukan sekadar slogan moral, tapi sistem pertahanan jiwa yang sanggup menahan arus deras godaan dunia maya. Takwa itulah firewall langit, penjaga terakhir antara kehancuran etika dan kebangkitan ruhani. Dan dalam diamnya, Brilian mewariskan prinsip bahwa integritas adalah kecerdasan tertinggi. Imam Malik pernah berkata, ilmu tanpa adab adalah kegilaan, dan adab tanpa ilmu adalah kelemahan.
Adablah yang menjadikan teknologi berdaya guna, bukan berbahaya. Takwalah yang menjadikan algoritma menjadi alat ibadah, bukan alat penjajahan. Sementara Imam Ghazali menulis dengan tajam, "Jangan kau serahkan akalmu kepada dunia, jika hatimu belum kau serahkan kepada Allah." Inilah era di mana algoritma bisa menulis masa depan, tapi hanya ruhani yang bisa menuntunnya menuju keselamatan. Sebab itu, Takwa-verse bukan sekadar perangkat lunak. Ia adalah ilham dari langit yang menuntun manusia menapak zaman dengan cahaya hati. Dan cahaya itu akan terus hidup, selama masih ada satu insan yang memilih jujur meski seluruh dunia memilih jalan pintas, yang memilih istiqomah meski algoritma memanjakan ambisi, yang memilih takwa bukan hanya sebagai nilai, tapi sebagai jalan hidup. Dunia adalah ladang, akhirat adalah negeri tujuan. Maka tanamlah kebaikan dengan ilmu dan bajaklah dengan akhlak, agar panenmu kekal dalam rahmat. Sang Khalifah kedua, Sayyidina Umar ibnu Khattab.